Halo teman-teman semua yang udah bergabung. Kenalin aku Valeri dari Universitas Airlangga yang pada hari ini akan nutorin kalian dalam pembahasan LBE atau Literasi Bahasa Inggris. Halo juga Lia. Oke, mungkin kalau misalkan nanti aku pas ngejelasin ada yang kalian bingung, ada yang mau kalian tanya, ada ada teks yang kalian nggak ngerti artinya apa, bisa di raise hand dan tanya aja ya guys. Boleh open mic atau boleh lewat chat. Kalau gitu, karena udah di jam 8, aku mulai share screen ya. Oke, kelihatan nggak guys? Oke, jadi kita mulai dulu dari teks yang pertama. Kira-kira ada yang mau baca atau mau baca masing-masing aja nih? Atau mau dibaca langsung di Zoom ini? Enaknya gimana? Baca langsung? Oke. Ada yang mau baca kah? Lia, siapa tahu kamu mau baca. Boleh banget open mic. Kalau enggak, Oh, oke Kak. oke. Boleh, Aku silakan. izin baca ya. During the 1980s, unemployment and underemployment in some countries have been as high as 90%. Some countries do not produce enough food. Basic needs in housing and clothing are unmet. Many of these countries look to the industrial processes of the developed nations for solutions to these problems. But the problems are not always solved this way. The industries of the developed nations is highly automated and very expensive. It provides fewer jobs than no-automated industrial processes, and highly skilled workers are needed to maintain and repair the equipment. These workers must be trained, but many nations do not have necessary training institutions. Thus, the cost of importing industry become higher. Students must be sent abroad to receive vocational and professional training. Often just to begin training, the students must first learn English, French, German, or Japanese. The students there spend many years abroad and some do not return home. All nations agree that science and technology should be shared. However, countries adopting the industrial processes of the developed nations need to look carefully at the costs. Many of these costs are hidden. Students from these nations should study the problems of the industrialized countries closely. With care, they will take home not the problems of science and technology, but their benefits. The topic of the text is Keren banget, Lia. Thank you udah mau bantuin aku dalam baca teks pertama ini ya. Oke, langsung aja kita bahas di nomor pertama. The topic of the text is, kalau kita lihat uh, dari opsinya, yang pertama itu the reasons why some countries do not produce enough food. Nah, kalau kita lihat lagi dari teksnya, yang mention food itu cuman di paragraf pertama ya, di bagian sini, food. Sedangkan yang lain tuh mostly bahas lebih ke jobs-nya dan industrinya. Jadi bisa kita simpulkan kalau pilihan yang pertama ini salah. Lalu untuk opsi yang kedua, yang B, industrialization of countries with a high rate of employment. Nah, kalau dari teks ini justru membahas negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Ini dapat kita lihat di teks yang pertama, paragraf pertama, underemployment dan unemployment, bukan employment ya. Jadi bisa disimpulin juga kalau opsi yang B ini salah. Lalu untuk opsi yang C, the economic condition of less developed countries. Ini sebenarnya ini masuk, tapi ini bisa dibilang terlalu umum, karena even though di teks itu nyebutin tentang kondisi ekonomi negaranya, tapi ini fokus utama itu lebih di teknologi. Kita bisa lihat di teksnya ini, nyebutin teknologi itu berkali-kali ya guys. Coba, tentang industrial process, terus industri ini di sini, the cost of importing industry. Jadi kayak
fokusnya itu lebih dalam importing industrinya. Lalu untuk opsi D, problems in transferring advanced technology to developing countries. Nah, karena seperti apa yang aku bilang tadi, dari sepanjang teks itu nyebutin tentang masalah teknologi, jadi jawaban yang benar tuh ini, karena wait. Nah, ini, the cost of importing industry becomes higher. Students must be sent abroad to receive vocational and professional training. Jadi, untuk transfer advanced technology dari developed countries ke developing country itu susah. Jadi, problemnya itu ada di sini. Jadi, jawabannya itu yang D. Lalu, untuk opsi yang E, yaitu the efforts made by developed countries to eliminate unemployment in developing countries. Kalau kita lihat, ini kata kuncinya itu ada di developed countries. Developed countries itu kan country yang udah settle gitu, udah maju. Sedangkan developing countries itu negara yang masih berkembang. Dan di teks ini kan ngebahas tentang effort dari developing countries untuk eliminate unemployment. Jadi ini kurang tepat di sininya aja sih. Jadi ini juga opsi yang salah. Kira-kira dapat dipahami atau udah cukup? Kalau udah cukup, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, buat soal nomor 2, adakah yang mau jawab? Boleh baca atau boleh langsung open mic aja. Oke, karena belum ada yang jawab, jadi langsung aku bahas aja ya. Some developing countries want to take over industrial processes of developed countries because they... Nah, ini di sini jawaban yang benar itu jawaban yang B. Aku tandain dulu ya. Jawabannya yang B. Kenapa yang B? Karena kalau kita lihat dari opsi yang A, look for financial aid to develop their economies. Ini di teks ini mereka nggak ada sih bilang mau minta pinjaman. Kan financial aid itu basically translated to minta pinjaman. Di bukan jawaban yang ini. Lalu opsi B, cannot meet their people's basic needs. Nah, kalau kita lihat dari teks, nih di bagian sini, some countries do not produce enough food, basic needs in housing and clothing are unmet. Nah, karena ini unmet, kata unmet ini, jadi country-nya tuh, negara ini belum bisa memenuhi kebutuhan atau basic needs-nya daripada masyarakatnya. Jadi bisa diartikan kurang lebih sebagai ya cannot meet their people's basic needs. Sama aja. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk opsi yang C, need more people who master foreign languages. Ini enggak sih, karena foreign languages itu kan di-mentionnya cuman di teks yang ini. Students must be sent abroad to receive vocational and professional training. Often, just to begin training, the students must first learn English, French, German, or Japanese. Jadi bukan alasan kenapa countries itu mau take over industrial process. Karena ini kan kayak lebih ke persyaratan kalau mau ngirim masyarakat itu ke luar negeri. Jadi bukan alasannya sih. Bukan alasan kenapanya. Nah, untuk opsi yang D, want to establish training institutions for their people. Nah, teks justru nyebut banyak negara ini nggak punya institusi pelatihan. Yang di teks ini. Wait. Oh, nih dia.
many nations do not have necessary training institutions. Maka jawabannya tuh juga bukan yang ini karena nggak disebutin sih kalau mereka mau establish training institution for their people, lebih ke untuk unemployment and underemployment-nya. Jadi ini lebih ke masalah yang harus sebenarnya nggak disebutin sih, tapi ini lebih ke masalah dari negara itu, tapi bukan alasannya. Lalu untuk opsi yang E, have to overcome problems caused by industrialization. Nah, justru industrialisasi negara maju itu yang menyebabkan masalah baru. Kayak ini, very expensive. Jadi jawabannya juga bukan yang itu. Oke. Kalau gitu lanjut di nomor 3 ya. The following are problems faced by developing countries in transferring advanced technology except. Nah, di sini ada nggak yang udah tahu jawabannya? Atau pengen coba jawab? Oh, boleh, boleh. Adakah yang mau jawab soal nomor 3 ini? Oke, kalau gitu, opsi A. Let me check. The lack of highly skilled labor. Masih kurang tepat jawabannya. Oke, kita bahas ya kenapa. Okay. The following are problems faced by developing countries in transferring advanced technology, except. Nah, kalau kita lihat dari teks, sebenarnya ini masih nyambung juga karena the workers must be trained, but many nations do not have necessary training institutions. Tapi sebenarnya fokusnya bukan di sini sih. Karena even though dia bisa training skill bisa training workernya, tapi itu kan butuh
walaupun dia butuh untuk ngirim workernya ke luar negeri, tapi itu masih bisa dilakuin gitu loh, masih ada jalan keluarnya. Jadi fokusnya bukan di sini. Nah, kalau kita lihat dari opsi yang lainnya, opsi yang B misalnya di development of human resources. Ini nunjukin masalah yang sama juga kayak opsi A, karena nunjukin perkembangan SDM yang menjadi masalah, sehingga harus ke luar negeri. Oh, wait. Kata kuncinya ini ya, di accept ini. Jadi, even though mereka berdua A dan B itu masalah, tapi ini bukan menjadi jawabannya. Karena yang kita carikan yang accept ya. Lalu, untuk opsi yang C, the no automated industrial processes. Nah, kalau di teks ini justru malah nyebutin proses otomatis yang highly automated. Wait, kita cari kata kuncinya. Nih, di sini. Highly automated. Sedangkan kalau di opsi jawaban yang tadi, dia nyebutinnya no automated industrial process. Jadi jawaban ini terbalik, sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 3 itu ada di opsi C. Lalu untuk opsi D, the maintenance and repair of equipment. Kalau ini wait, however many countries kalau ini nggak disebutin sih dalam teks, jadi bukan jawabannya juga dan fokusnya juga bukan di sini. Maka dari itu jawaban yang D bisa kita kecualikan. Terus untuk opsi yang E, the high cost of industrialization itu ya ini menjadi masalah juga karena dari teks yang tadi kan kita udah bahas kenapa cost-nya itu mahal. Ya, yaitu perlu ngembangin SDM-nya dengan ngirim ke luar negeri lah, terus masih dikit institution yang ada di dalam negara, training institutionnya juga masih dikit. Jadi ya ini termasuk problems yang di-faced oleh developing countries juga. Jadi ini bukan jawabannya, karena jawabannya itu accept. Oke. Lanjut ke nomor 4. Which of the following is true about developing the country's adoption of advanced technology? Mungkin ada lagi yang mau jawab? Oke, Lia jawabannya A. Kalau teman-teman yang lain ada yang beda kah jawabannya atau jawabannya A juga? Oke, Alia jawabnya yang E. Oke, mari kita bahas ya. Which of the following is true? Jawaban yang benar about developing the country's adoption of advanced technology. Kalau kita lihat dari opsi A, not every developing country has the means to adopt advanced technology. Nah, di kalimat ini, the industries of the developed nations is highly automated and very expensive. Lalu di kalimat ini juga nih, many nations do not have necessary training institutions. Bisa diartikan bahwa
industry of the developed nation itu sangat mahal untuk dilakukan. Maka dari itu, developing countries itu belum semuanya punya sarana yang tepat dan yang mumpuni untuk develop their technology gitu loh. Jadi, nah ini, has the means to adopt advanced technology. Nah, means ini bisa diartikan sebagai sarana ya guys, sarana yang cukup untuk adopt advanced technology dari developed countries. Jadi, jawaban yang benarnya ini, jawabannya A, ini udah benar. Lalu untuk opsi B, vocational and professional training should be done domestically. Kalau kita lihat dari soal yang tadi, ini salah ya guys, karena malah kebalikannya harus di-send ke negara-negara yang udah berkembang. Karena domestically itu kan arti bahasa Indonesianya basically ya di dalam negara. Jadi jawabannya salah untuk yang B. Lalu untuk opsi yang C, more job opportunities will be created when adopting advanced technology. Kalau kita lihat dari soalnya, it provides fewer jobs than no automated industrial processes. Jadi salah juga ya guys, karena malah dia nyediain lapangan kerja, tapi malah lebih dikit dari yang no automated industrial process. Jadi opsi yang C ini juga salah. Kurang tepat. Lalu untuk opsi yang D, yaitu the problem of poverty can be solved by adopting industrial process. Ini nggak di-mention sih dalam teks. Coba kita lihat lagi ya. Di sini. Many of these countries look to the industrial processes of the developed nations for solutions. Tapi the problems are not always solved this way. Jadi jawabannya juga kurang tepat untuk opsi yang D. Jadi bukan yang D jawabannya. Lalu untuk opsi yang terakhir yaitu opsi E, advanced technology decreases the rate of unemployment in developing countries. Coba kita lihat lagi dari teksnya ya. Advanced technology decreases the rate of unemployment. Kalau kita lihat dari teks, di kalimat pertama, unemployment tinggi yaitu nyampe di angka 90% dan teknologi otomatis justru mengurangi lapangan kerja. Jadi, jawabannya juga kurang tepat kalau yang ini. Coba kita lanjut ke soal yang terakhir untuk teks pertama. Is it important for people who get training in developed countries to study the problems of industrialized countries in order? Kira-kira ada yang udah tahu belum jawabannya kalau untuk soal yang ini? Oke, Tiara jawabannya yang E. Ada yang punya jawaban lain atau jawabannya sama kayak Tiara? Saya juga, oke. Oke, pada jawab E semua. Kalau gitu kita lihat ya dari teksnya. Untuk opsi yang A, be able to overcome those problems in their countries. Nah, ini lebih di paragraf kedua sih. Coba kita baca lagi. All nations agree that science and technology should be shared. However, countries adopting the industrial process of the developed nations need to look carefully at the cost. Many of these costs are hidden. Students from these nations should study the problems of the industrialized countries closely. With care, they will take home not the problems of the science and technology, but the benefits.
Nah, kalau kita baca dari opsi yang A, yaitu be able to overcome those problems in their countries, ini nyambung sama teks yang ini. With care, they will take home not the benefits of the science, not the problems of science and technology, but the benefits. Nah, artinya mereka dapat mengatasi masalah yang ada di negara asalnya. Jadi, sebenarnya ini masuk dari jawabannya. Tapi kita cek dulu opsi lainnya ya. Kalau opsi yang B, take home the problems of science and technology, ini malah justru kebalikan dari yang udah kita lihat tadi, maka jawabannya bukan yang B ini. Lalu untuk opsi C, reveal all hidden cost which may cause problem. Ini bukan poinnya sih, kan poinnya untuk negaranya ya, bukan untuk reveal hidden cost. Ini bukan tujuan utama mereka belajarnya. Jadi jawabannya juga bukan yang C. Lalu untuk opsi D, reduce the high cost of science and technology transfer. Kalau kita lihat dari soal tadi, ini juga nggak ada bahasan untuk reduce sih. Jadi ini kurang nyambung dan jawabannya juga bukan yang D ini. Lalu kita lihat untuk jawabannya E, get the real advantage from the adopted technology. Coba kita lihat lagi ya teksnya. Kalau kita lihat, sebenarnya ini masih nyambung juga, tapi sebenarnya jawabannya E ini terlalu umum. Jadi dia nggak spesifik, karena tujuan utama dari teks yang udah kita bahas tadi, itu kan lebih ke mengatasi masalah yang ada di negara. Kalau advantage ini kan nggak menjawab masalahnya gitu, karena masalahnya itu untuk masalahnya itu yang tadi nih, unemployment and underemployment. Dan dan yang industrial processes-nya lah. Nah, kalau dari aku sendiri, opsi yang E ini terlalu umum, walaupun dia bisa juga jadi jawabannya, tapi karena ada opsi A yang lebih spesifik, maka jawabannya itu yang opsi A. Karena dia menjawab dan udah pasti lah jawabannya dari teks yang ini. Oke. Kalau gitu, kita lanjut ke teks kedua ya, guys. Nah, teks kedua ada lagi kah yang mau nyoba baca? Boleh banget langsung on mic kalau ada yang mau. Ini mau tanya ke aku Regina, ini dibaca keseluruhan kah atau beberapa paragraf aja? Keseluruhan nggak apa-apa kok, Regina. Boleh, silakan. Aduh, aku nggak pede, maaf ya nanti kalau salah. Nggak apa-apa, it's okay. Kita kan belajar. Okay. Often people use the term personality as an easy way of explaining a person's behavior. Someone said that she is a good saleswoman because she is an extrovert, or her uncle is hard to get along with because he has an authoritarian personality. Actually, the concept of personality doesn't explain anything about the person's behavior. Instead, the concept of personality is a descriptive one. It relates to specific behavioral traits and individual. It describes the individual's specific adaptation to his or her cultural surroundings. We may define personality as the basic organization of people that determines the uniqueness of their interaction with themselves, with others, and with the non-human aspect of their environment. The basic organization refers to the structure of the personality, how it's put together, and the relationship among the various parts. It concerns to the physical, intellectual, and emotional structure of the individual. The personality structure determines the uniqueness of the individual interactions. No two personalities are alike. All persons have their own way of interacting with themselves and with their environment, and the way they interact with others.
Human interaction always bring about some change in the individual. This change takes place very slowly, is it generally not noticeable from day to day. Nevertheless, the personality is changing constantly. Personality don't all charge at the same rate. For example, the child change very rapidly in both physical and intellectual aspect of personality. The adult might change very slowly, however, every personality undergoes constant gradual change as the individual interacts with others. The personality of individual, their basic organization is blending of the all of factors present in their particular social situation with whatever trait they inherit biologically. This brings us to one of the age-old question: which is more important, hereditary or environment? Oke, thank you. Thank you so much Regina udah bantu aku dan teman-teman yang lain dalam membaca soalnya. Oke, Okay, Kak, you're kita welcome. langsung Oke, kita langsung lihat nomor 6 ya guys. What is the best title for the passage? Jadi ini kan nggak ada judulnya teksnya. Jadi kita nyari apa sih yang cocok untuk mendeskripsikan, untuk menjadi title dari passage-nya. Nah, kita lihat opsi jawabannya yang A, an easy way of explaining behavior. Kalau ini salah ya guys, karena ini cuman kesalahpahaman tentang personality. Jadi ini bukan inti teksnya. Kalau kita lihat, ini cuman dibahas di paragraf pertama. Nah, ini concept of personality does not explain anything about the person's behavior. Cuman dimention di sini aja. Jadi jawabannya bukan yang A. Lalu untuk opsi B, the description of specific behavioral traits. Nah, kalau ini opsinya di teks itu memang menyebutkan behavioral traits seperti yang udah kita baca dan udah kita dengar tadi. Tapi menurut aku sendiri ini terlalu sempit sih, karena dari teks ini nggak cuma ngejelasin tentang itu aja. Lalu untuk opsi yang C, the meaning of personality. Nah, kalau kita lihat dari teks, ini memang menjelaskan apa itu personality dari berbagai sudut. Nah, dari ini misalnya the concept of personality, lalu ada deskripsi-deskripsi lainnya, yaitu teks juga membahas tentang personality dari strukturnya, lalu keunikannya. Nah, ini juga about personality. Pasti jawabannya C, maaf kalau benar. Iya, jawabannya kalau menurut aku juga yang C, the meaning of personality. Karena dia lebih mencakup semuanya sih, paling komprehensif dan paling apa ya, ini kan di teks bahas lumayan panjang, tapi the meaning of personality itu mencakup semuanya. Jadi jawabannya itu yang C. Lalu untuk jawaban yang Halo Ceci. Oke, aku lanjut ya untuk jawaban yang D, the uniqueness of the individual's interaction. Ini jawabannya juga bukan, karena ini cuma bahas bagian nih di sini doang, di teks, di paragraf ketiga. Jadi jawabannya bukan yang ini juga. Lalu the change of personality, ini juga cuman ngebahas yang di paragraf keempat. Nih, human change. Jadi jawabannya juga bukan yang E. Karena yang paling mencakup semuanya adalah jawaban yang C, jadi jawabannya opsi C. Oke, lanjut ke Yeay, Ceci benar. Tangan. Sudah pintar. Oke, lanjut ke nomor 7. Mungkin ada yang mau jawab dulu untuk soal nomor 7? Jawabannya B. Oke, Ara. Yang lain ada yang mau jawab? Mungkin Ceci jawabannya. Regina jawabannya yang C. Oke.
Coba kita lihat dari soalnya. According to the passage, the personality change happening in the individual as affected by human interaction, blah 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 from day to day. Kita lihat dari jawabannya ya. Kalau yang A itu kan can be observed. Nah, ini keterbalikan dari apa yang ada di teks. Kalau kita lihat dari teks, ini. This change takes places very slowly. It is generally not noticeable from day to day. Jadi karena ini, kata kuncinya di sini, not noticeable. Jadi nggak bisa dinotis nih. Terus, takes place very slowly juga. Jadi kalau opsi yang can be observed itu kan artinya bisa dilihat ya guys. Jadi sangat kelihatan jelas. Jadi opsinya juga bukan yang A. Karena keterbalikannya. B kah? Oh iya. Kita lihat ya guys yang B. Nah, kalau yang B itu kan cannot be seen. Cannot be seen sebenarnya sama artinya dari not noticeable. Kayak bahasa lainnya aja lah. Nggak bisa dilihat kan. Jadi jawabannya yang B, benar jawabannya B guys. Cannot be seen. Oke, kalau jawaban yang C, can be noticed, ini salah ya guys, karena udah jelas di sini not noticeable. Lalu untuk opsi yang D, cannot be expected, di sini nggak ada kata expected sih guys. Jadi jawabannya juga bukan yang expect. Expect kan artinya diharapkan atau bisa diprediksi gitu. Jadi jawabannya bukan yang expected. Kalau jawaban yang E, can be watched, ini kurang lebih artinya sama sih dari yang opsi A. Jadi jawabannya juga bukan yang E. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, guys. Yeay. Tadi siapa yang benar jawab B? Ara ya tadi jawab B pertama. Keren. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini kan tentang arti ya guys. Every personality changes drastically, swiftly, dramatically, gradually, sama erratically. Mungkin di sini ada yang bisa mengartikan nggak nih, drastically itu artinya apa? Pada jawab D. Secara drastis, ya benar. Benar. Kalau swiftly, ada yang tahu nggak artinya apa? Dengan cepat, benar banget Ara. Salsabila juga benar. Kalau Taylor Swift belum benar ya guys. Kurang tepat. Oke. Lanjut, dramatically. Dramatically ya kurang lebih sama sih, sama opsi yang A. Drastically, dramatically. Kalau gradually, ada yang tahu artinya apa? Perlahan-lahan, Ara, benar. Dan yang terakhir, erratically, secara bertahap juga benar untuk gradually. Oke, Ara jawabannya secara tidak menentu. Keren banget, Ara. Benar, jawabannya benar. Jadi, kalau kita lihat dari teks, tadi kan, this change takes place very slowly, and it is not noticeable from day to day. Nah, jadi kalau kita lihat sama arti dari tiap jawabannya juga, kan drastically itu drastis ya, cepet lah. Swiftly juga cepet, dramatically kurang lebih sama artinya, kalau erratically itu tidak menentu. Nah, kalau dari sini, bisa kita lihat kalau jawaban yang benar adalah yang opsi D. Iya ya, jawabannya yang D, gradually, karena perlahan-lahan dan nggak kelihatan secara langsung. Lanjut ke soal nomor 9. According to the author, the expression her uncle is hard to get along with because he has an authoritarian personality indicates. Nah, bisa dilihat opsinya. Terus kira-kira ada yang punya jawaban? Ada yang tahu jawabannya apa? Boleh.
Oke, Tiara jawabannya E. Ada yang punya jawaban lain? Oke, Ara jawabannya D. Alia juga jawabannya D. Oke, kalau gitu kita lihat lagi di soalnya ya. Alberta juga jawabannya D. Oke. Her uncle is hard to get along with because he has an authoritarian personality. Ini disebutin di paragraf pertama nih yang ini. Oke, Ceci jawabannya L. Kita lihat opsinya ya. Nah, kalau opsi A itu kan people's difficulty in understanding the concept of personality. Sebenarnya ini mendekati karena tadi di-mention juga ya, di sama-sama di paragraf pertama, tapi bukan yang ini juga. Coba kita simpan dulu ya jawaban yang A, karena ini masih mendekati. Lalu untuk opsi yang B, people's difficulty in explaining the concept of personality. Karena tadi nggak ada mention explaining sih, lebih ke, kan kalau explaining itu menjelaskan ke orang lain, dan tadi di teks nggak ada bahasa explaining, jadi jawabannya bukan yang explaining. Lalu untuk opsi yang C, people certain about the term personality. Nah ini kurang, ini nggak masuk juga karena yang dibahas di paragraf pertama ini kan, nah, the concept of personality does not explain anything about the person's behavior. Jadi kalau opsi yang C ini certain ini kan artinya pasti ya. Jadi udah paham lah, udah nangkep, udah pasti. Jadi jawabannya bukan yang C karena dia malah kebalikannya. Lalu untuk opsi D, people's misunderstanding about others' behavior. Nah, kita lihat. Oh, ini jawaban yang D sama E sama ya? Oke, kita lihat di teksnya. Nah, di sini penulisnya bilang, aku cari kata kuncinya ya guys. Di kalimat pertama, often people use the term personality as an easy way of explaining a person's behavior. Nah, padahal personality ini enggak menjelaskan perilaku, tapi hanya mendeskripsikan aja. Kayak yang udah disebutin lagi di sini. The concept of personality does not explain anything about the person's behavior. Nah, it describes the individual's specific adaptation to his or her cultural surroundings. Nah, jadi kalau kita lihat lagi dari jawaban yang D sama jawaban yang A, people's difficulty in understanding the concept of personality. Kalau ini kan lebih ke konsep personality-nya, lebih ke konsepnya aja. Sedangkan kalau jawaban yang D ini, misunderstanding about others' behavior. Jadi kayak kenyataannya lah ya. Sedangkan kalau yang ini konsepnya doang. Jadi kalau dari yang expression her uncle is hard to get along with because he has an authoritarian personality, ini lebih menjelasin ke ke kenyataannya karena dia nyebutin contoh langsung. Jadi jawabannya adalah yang D. D atau E sama aja. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 10. Which of the following is true about change personality? Nah, siapa yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya yang E karena yang D pakai S. Wait, D pakai S. The personality in either child.
or adult changes uncertainly. Regina jawabnya D. Sorry, nomor 9. Oh iya deh. Aku nggak lihat ada S-nya. Wait. Iya, benar. Jawabannya yang D karena ada apostrofi S-nya. Karena kalau people doang, ini kan people's misunderstanding. Jadi misunderstanding-nya dari people's. Dari segerombolan orang. Kalau ini nggak ada, jadi kurang tepat. Grammarly-nya kurang tepat lah. Oke, benar. Thank you for noticing that ya. I'm sorry. Oke, lanjut ke nomor 10. Jadi tadi jawabannya yang mana, guys? Ada lagi kah yang mau jawab nomor 10? Oh, udah. Oke. Pada jawab yang D. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung lihat opsi yang D ya. The personality in either child or adult changes uncertainly. Oke, kita lihat dari teksnya lagi. Ini dimensionnya di paragraf keempat. Jadi coba kita baca lagi ya paragraf keempatnya. The personality is changing constantly. Personalities don't all change at the same rate. For example, the child change very rapidly in both physical and intellectual aspects of personality. The adult may change very slowly. However, every personality undergoes constant gradual changes as the individual interacts with others. Kalau kita lihat dari opsi yang D, itu kan tadi dimention either child or adult itu mengalami proses yang beda ya. Tapi kalau di sini ini kan ngomongnya uncertain. Sedangkan kalau di teks dia itu bilangnya ini, every personality undergoes constant gradual changes. Jadi kalau uncertain itu nggak pasti gitu loh. Sedangkan kalau gradual kan sedikit-sedikit tapi pasti. Jadi kalau menurut aku jawabannya mungkin bukan yang ini. Kita coba lihat jawaban yang lain ya. Kalau kita lihat dari opsi A, personality change applies to all individuals in the same way. Nah, ini bukan juga. Seperti yang udah kita baca tadi. Kalau opsi yang B, the physical and intellectual aspect of personality within a child change less quickly than an adult. As quickly than an adult. Nah, ini salah karena dia change-nya very rapidly. Rapidly ini bisa diartikan sebagai cepat juga sih, rapid, cepat. Dan ya pokoknya keterbalikan dari slow. Lalu kita lihat lagi opsi yang C, the physical and intellectual aspect of personality within both child and adult undergo the same rate of change. Ini salah ya, kayak yang kita bahas tadi kan beda. Nah, untuk jawabannya kayak personality constantly changes. Nah, kalau kita lihat dari teks yang ini, nevertheless, the personality is changing constantly. Jadi kalau menurut aku jawabannya ini lebih tepat yang jawaban E. Karena memang tiap orang mengalami personality change. Tapi yang nggak uncertain juga, karena uncertain bahasanya kurang tepat lah. Kalau dia bilangnya gradual mungkin lebih cocok. Oke, kalau gitu kita move ke teks nomor 3.
Nah, untuk teks nomor 3, adakah yang mau nyoba baca? Mungkin boleh, Ara, silakan. Oke. Maaf kalau misalnya nanti ada mispronounce ya, Kak. Iya, it's okay, nggak apa-apa kok. Okay. Not being able to sleep, Iwan sat up in bed, peering into the darkness. Suddenly, he felt a current of cold air. He jumped out of bed. However, having forgotten the motion of the ship, he was instantly thrown violently across the room. With difficulty, he got up and groped his way toward the window which, to his surprise, he found wide open, for he was certain that he had fastened it securely before he went to bed. Suddenly, as he stood by the window, he distinctly heard something moving behind him, and a moment afterwards, as he turned to look, he heard a faint groan. He sprang across the room and jumped back into bed, only to discover to his horror that someone else was lying there, stretching out his hand. He laid hold of something that had the shape of a man's arm but was smooth, wet, and icy cold. He pulled, but the creature, wherever it was, tore itself out of his grasp, ran across the room, opened the door, and rushed out. Quickly recovering from his fright, he started to chase at top speed, but he was too late. The passage outside his room was empty. Oke, thank you so much, Ara, udah bantuin aku. Oke, kalau kalian baca teksnya, ini adakah vocabulary yang kurang paham atau kurang familiar? Kayak kalau kita lihat ini group his hands, ini kan mungkin ada yang nggak tahu nih group itu artinya apa. Ada yang tahu nggak guys group itu artinya apa? Oh, banyak Kak. Boleh coba di point out aja kata-kata yang kalian kurang paham. Kak, aku mau tanya dong, yang di Ya, boleh. paragraf 2, yang he heard a faint groan. Groan itu artinya apa ya? Oh, ini ya, faint groan. Oke. Berdasarkan sepengetahuan aku ya, kalau groan itu tuh kayak, bukan, kalau groan itu pertumbuhan, tapi ini kan pakai A, groan. Kalau groan itu kayak dia merintih gitu sih, kayak rintihan, kayak mungkin kata-kata yang mirip itu kayak moan, M-O-A-N, terus ada whining, itu kata-kata yang sinonimnya juga. Jadi kayak aduh lah, tapi nggak di, tapi bukan dalam kata-kata, tapi dalam rintihan gitu. Oke, tadi ada, oh sorry, Regina kira-kira paham nggak? Tadi Regina yang nanya, arti ground tuh kira-kira udah nangkep belum? Paham, oke. Tor kayak robek, iya tor itu artinya memang merobek. Steer, tor, iya benar. Sprang, groped, peering, passage. Oke, wait, aku highlight dulu ya. He sprang across the room. Lalu tadi ada juga yang nanya, ini fright ya, fright, grasp. Mana grasp? Oh, ini passage juga tadi. Oh, ini grasp. Lalu tadi tore. And then, apa lagi guys? Peering ya, peering. Kalau peering itu lebih ke melihat sih, memandang. Kayak menatap juga bisa. Pokoknya intinya dia melihat into the darkness.
Lalu untuk group itu dia kayak meraba-raba. Iya, meraba-raba. Group, meraba-raba, dia kayak gini, gimana ya guys? Aku bingung juga contohnya, tapi dia kayak meraba-raba, kayak mencari gitulah, mencari his way towards the window. Lalu untuk sprang itu artinya dia muncul. He sprang across the room. Dia kayak muncul tapi dadakan gitu loh. Appear suddenly. Jadi dia lebih kayak mungkin meloncat, lebih cocok ya. Dia meloncat across the room and jumped back into the bed. Kalau sprang mungkin artinya seperti itu sih, lebih cocok ke muncul tapi munculnya tiba-tiba. Lalu untuk tore, ya benar tadi. Tore itu artinya merobek. Kalau grasp itu artinya mencengkram ya. Ya, mencengkram genggamannya dia. Jadi kalau diartikan lagi, he pulled, but the creature, whatever it was, tore itself out of his grasp. Jadi kan tadi creature-nya udah ditangkap ya sama the man-nya, tapi dia membuka diri dari cengkramannya itu. Lalu kalau arti dari fright itu artinya takut ya. Takut. Kurang lebih takut sih. Lalu dan yang terakhir itu arti dari passage. Nah, passage ini artinya ya jalan sih. Kayak ruang atau bagian, karena ini konteksnya the passage outside his room, jadi artinya adalah jalan di depan ruangan dia. Izin live ya, baterai aku habis. Thank you, Kak. Yeah, it's okay. Bye-bye, Salsabila. Thank you for joining ya. Oke, karena udah kita artikan tadi kata-kata yang kurang familiar, kalau gitu langsung aja kita lihat dari soalnya. Soal yang nomor 11, the story tells us about. Nah, yang A, Iwan's journey. Yang B, a mysterious creature. Yang jawaban yang C, burglary at sea. Yang D, an adventurous night. Dan yang E, the chase on board. Nah, kalau kita lihat Iwan's journey ini terlalu umum ya. Iya benar sih, ini Iwan's journey, tapi nggak menceritakan spesifik kejadian itu ada apa sih? Journey itu tentang apa sih? Jadi jawabannya bukan yang A. Lalu untuk jawaban selanjutnya itu a mysterious creature. Nah, karena kalau kita lihat wait. Kalau kita lihat dari soalnya ya iya sih, ini memang berpusat pada makhluk tak dikenalnya. Karena paragraf pertama kan mendeskripsikan keadaannya, latarnya. Lalu untuk paragraf kedua, dia baru menjelaskan tentang creator-nya. Jadi jawaban ini kita simpan dulu ya. Kita baru cek jawaban-jawaban lainnya. Untuk soal yang C, untuk opsi yang C, burglary at sea, ini nggak ada bahas pencurian ya. Burglary ini kan artinya pencurian. Jadi jawabannya bukan yang C, kurang tepat. Kalau yang D, ini an adventurous night. Ini sama kayak yang A, kalau menurut aku. Memang dia membahas tentang secara umum, membahasnya secara umum kejadian yang diceritakan oleh si Iwan ini, tapi belum cukup menjawab karena ya cuman sekedar adventurous night doang, kayak apa tentang apanya nggak dikasih tahu juga. Jadi karena ini jawabannya kurang spesifik, jadi jawabannya bukan yang ini. Nah, kalau untuk opsi yang E, the chase on board.
Kalau tentang yang ini kan cuma dibahas pas bagian akhir-akhir doang ya. He pulled but the creator, whatever it was, tore itself out of his grasp and across the room. Nah, baru kejadian di sini nih. And across the room, ini baru kan dikejar. And rushed out. Terus, the man, si Iwannya nih baru started to chase the creator. Jadi, walaupun emang dia menceritakan, tapi cuma sebagian kecil doang. Dan nggak mencakup keseluruhan teksnya. Kalau menurut aku, jawabannya lebih ke yang B, Mysterious Creator, karena ini walaupun umum, tapi dia juga cukup spesifik karena dia membahaskan tentang kreatornya dan nggak yang terlalu umum, tapi nggak yang terlalu spesifik juga. Ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, kalau soal nomor 12, adakah yang udah tahu jawabannya apa? Oke, Regina jawabannya yang C. Tahu teman-teman yang lain? Oke, Ara juga C. Oke, kita lihat. Why did Iwan jump out of bed and try to get to the window? Ini yang di paragraf pertama ya. He jumped out of bed, however, having forgotten the motion of the ship, he was instantly thrown violently across the room. With difficulty, he got up and groped his way towards the window, which to his surprise he found wide open. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, sebelumnya si Iwan kan mention kayak suddenly he felt a current of cold air karena dia merasakan cold air ini yang kemudian dia mencari kan asalnya dari cold air itu dan ternyata ini dari window. Jadi bisa disimpulkan kalau dia jump out of bed itu karena dia merasakan ada cold air. Nah, kita lihat dari jawabannya. Nah, ya, seperti yang udah teman-teman jawab tadi, jawabannya yang C. He wanted to know where the cold air came from. Bisa nggak Allah yang menjawab? Kalau Allah yang menjawab, kalian nggak usah UTBK, guys. Ya nggak sih? Langsung masuk aja ke univ yang kalian mau, ya nggak? Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Oke. Nah, ini opsi yang lain, kurang tepat juga. He was thrown violently across the room. Ini kan bukan alasan kenapa dia in the first place jump out of bed. Dia beranjak dari tempat tidurnya. Kalau he knew that the window was open, kan ini juga salah, karena dia baru tahu window-nya itu open setelah dia make his way to the window. Dia jalan ke arah window-nya. He was restless and he could not sleep. Ini juga bukan, kurang tepat. And he couldn't see anything in the dark room. Ini juga bukan alasannya. Jadi, jawaban yang paling tepat itu jawaban yang C. Oke, lanjut. 13. Which of the following statement is true according to the text? Oke, adakah yang mau coba jawab? Ara, jawabannya A. Oke. Kalau yang lain? Ada yang punya jawaban yang beda kah? Ah, ini mah anjay. Oke. Oke, semuanya jawabannya A. Oke, kita lihat ya. Iwan wondered why the window was open. Ya, ini benar sih. Ini benar, karena tadi kan, ya barusan kita bahas, barusan banget. He wondered why the window was open. Ya, benar. Tapi kita lihat dulu jawaban yang lainnya ya. Iwan jumped out of bed because he heard something moving. Ini kan salah, karena dia tadi jump out of bed karena ada cold air. He sensed cold air. Jadi bukan yang ini. Lalu untuk opsi yang C, Iwan had forgotten to fasten the window. Ini juga salah. Ya nggak sih? Salah. Nah, he was certain. Certain itu kan artinya ya dia tahu pasti gitu. Jadi jawabannya bukan yang itu. Lalu untuk opsi yang D, Iwan was waiting in the dark. Ini kan enggak ya, karena dia kan baru tahu kreatornya ada setelah ya mendadak, dia enggak yang expecting the creator gitu. Nah, ini. Nah,
He discovered, dia menemukan gitu. Jadi jawabannya bukan yang D. Dan yang terakhir, opsi yang E, seeing the window open, he immediately ran to close it. Nah, ini juga bukan. Jadi benar ya guys, jawabannya yang A. Gampang lah soalnya ini. Kalian semua benar. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Which of the following did not frighten Iwan? Kalau yang ini, kira-kira jawabannya apa nih? Ara jawabannya yang B. The violent moving of the ship. Ya, ini kata kuncinya did not ya guys. Jadi yang nggak bikin takut si Iwan. Sebenarnya kalau kita lihat dari opsinya aja ini udah ini lumayan jelas sih jawabannya apa. Karena kan yang dibahas tadi itu creator-nya ya. Kan Iwan kaget tiba-tiba ada creator, dia ketemu sama creator, terus something moving behind him, ini kan mendeskripsikan creator-nya. Finding somebody lying on his bed, a sound unfamiliar to him, sama touching something smooth and wet. Ini kayaknya bisa kita lihat di teksnya deh, kayak semuanya ada. Wait. Nah, ini he distinctly heard something moving behind him. Nah, ini kan ada di teks. Lalu, nah ini he discovered his horror that someone else was lying there. Ini kan juga ada di teks. He laid hold of something that had the shape of a man's arm. Ini kan juga ada di teks ya. Nah, jadi jawaban yang lainnya ada di teks semua, sedangkan yang violent moving on the ship kan bukan menjelaskan tentang kereta, dan dia juga nggak yang takut karena moving of the ship-nya. Jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban yang D. Benar guys. Oke, lanjut ke soal nomor 15 dari teks yang ini. We may conclude that, kira-kira jawabannya yang mana? Guys, boleh komen lagi. Ara jawabannya yang D. Oke. Ada jawaban lain kah? Anissa jawabannya yang D juga. Oke. Kalau gitu kita lihat dari opsinya ya guys. Kita bahas lagi. Untuk opsi yang A, Iwan succeeded in catching the creator. Nah, ini jawabannya kurang tepat karena kalau kita lihat ya dari teksnya, ini kan the creator tore itself out of his grasp. Jadi dia melepaskan diri dari tangkapannya si Iwan. Jadi jawabannya bukan yang itu. Lalu Iwan and the creator ran out of the room together. Nah, ini juga salah karena kan tadi creatornya lari duluan, baru si Iwan ngejar. Jadi jawabannya juga bukan yang B. Ini kurang tepat. Lalu C, Iwan did not dare to run out of the room together. Nah, ini salah juga karena Iwan kan pada akhirnya dia keluar juga dari room itu untuk ngejar si creator. Kalau opsi E, the creator tried very hard to catch Iwan, ini malah terbalik ya, karena kan Iwan yang ngejar si creator-nya. Jadi opsi yang benar itu opsi yang D, the creator remained a mystery, karena ya tadi kan Iwan, creator-nya itu lepas dari genggamannya si Iwan, jadi nggak ketahuan juga, nggak kekejar juga oleh si Iwan. Jadi ya benar, the creator remained a mystery. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal selanjutnya, ke teks selanjutnya. Barangkali di sini teman-teman ada lagi yang mau baca, boleh banget. Volunteer. Boleh, Keiza, silakan. Maaf ya kalau nanti agak salah kayak gitu. Nggak apa-apa, tenang aja. Santai. Kan kita belajar. Scientists use artificial intelligence to study the special relationships between main earthquakes and their aftershocks.
and tests, AI predicted the aftershocks location better than the traditional method that many seismologists use. In 1992, a series of earthquakes prompted an outbreak of interest among seismologists. They were trying to map out where exactly an aftershock might occur based on how a main shock might shift stress on other faults. After 1992, researchers began trying to refine the complicated stress change patterns using different criteria. The most used criterion, the column failure stress change, depends on fault orientation. However, stress can push on the faults from many directions at once. Consequently, fault orientation in the subsurface can be complicated. Using AI, the data included more than location and magnitudes. The data considered different measures of change in stress on the fault from the quakes. The AI learned from the data to determine how likely an aftershock was to occur in a specific place. The team tested how precise the system could pinpoint aftershock location using data from another 30,000 man shock aftershock pairs. The AI consistently predicted aftershock location much better than the column failure criterion. However, the study focused just on permanent shift in stress due to a quake. Aftershocks may also be triggered by a more voluntary source of stress. A quake rumbling through the ground could produce this kind of stress. Another question is whether AI-based forecast system could leap into action quickly enough after a quake. The prediction in the new study benefit from a lot of information about which faults slip and by how much. In the immediate aftermath of a big quake, such data wouldn't be available for at least a day. Oke, thank you so much Keiza atas bantuannya. Oke, ini teksnya agak complicated ya. Kalau terlihat bahasanya bahasa ini banget. Informasinya kayak kurang familiar lah sama yang kita dengar. Nah, untuk soal pertama, soal 16, in paragraph 2, why does the author include information about the earthquakes happening in 1992? Boleh dibaca lagi ya. In 1992, a series of earthquakes prompted an outbreak of interest among seismologists. They were trying to map out where exactly an aftershock might occur based on how main shock might shift stresses on other faults. Kira-kira jawabannya mana nih, guys? Nah, ini opsinya. Oke. Ara jawabannya yang A, to give background for the new approach in seismology. Adakah yang punya jawaban yang berbeda? Oh, jawabannya A semuanya. Oke, langsung aja ya kita bahas kalau itu. Opsi A, to give background for the new approach in seismology. Ini masuk sih, ini relevan karena dia kan lebih ke mention untuk kayak ngejelasin aja gitu. Menjelaskan metode metodenya itu dipakai sebagai latar belakang sebelum diperkenalkan pendekatan AI yang kemudian kita bahas di paragraf 3 dan selanjutnya. Kita simpan dulu ya jawaban yang A ini. Lalu untuk opsi B, to inform readers of the first occurrence of aftershock. Aftershock ini tuh maksudnya gempa susulan ya, aftershock. Nah, coba kita baca lagi. Apakah dia yang pertama? Kayaknya nggak dimention
gempa susulan itu pertama terjadi di tahun 92 sih. Jadi bukan jawaban yang ini juga. Karena ya nggak di-mention first occurrence-nya. Lalu untuk opsi yang C, to describe how extensive the AI research has been done. Karena AI research-nya lebih dijelasin di paragraf ketiga dan paragraf 4, jadi ini bukan juga sih, karena ini kan di paragraf kedua yang bahas pembahasannya beda. Itu pembahasannya lebih ke ya latar belakang dari approach in seismologinya sih. Lalu untuk opsi yang D, to illustrate how interesting aftershock were to seismologists, ini enggak juga ya, karena cuman sekedar dimention aja sih, kayak dia memberikan interest among seismologists, tapi enggak, bukan fokusnya di situ. Untuk opsi yang E, to give an example of a prominent series of earthquakes in history, ini juga kurang tepat. Kalau berdasarkan apa yang aku baca, menurut aku jawabannya ini lebih ke yang A, karena ya benar dia memberikan background, karena kan di paragraf ketiga dan di paragraf 4 ini kita bahas tentang new approach which is using AI. Jadi di bahasan sebelumnya ya lebih ke latar belakang dari apa yang mau kita bahas kemudian ya. Jadi kayak iya sih, memberikan background dan memberikan latar belakangnya. Oke. By the way, di teks ini adakah vocab yang kalian nggak tahu artinya apa atau kurang bisa dipahami? Mungkin pada nggak tahu ini artinya apa, prominent. Ada yang tahu kah arti prominent itu apa? Cici kurang tahu. Oke. Jadi prominent itu artinya menonjol. Jadi karena dalam kalimatnya itu dibilang to give an example of prominent series of earthquakes in history. Jadi dalam konteks ya gempa yang menonjol atau gempa yang unik atau penting dan lebih terkenal dibandingkan gempa-gempa lainnya. Rumbling sama leap. Rumbling sama leap. Wait, rumbling, leap, extensive, precise. Nih ya, rumbling. Yang mana sih? Aku harus tahu. Wait. Ini precise. Ini leap. Tadi extensive. Kalau precise itu artinya tepat sih. Tepat. Persis lah. Jadi kalau dalam bacaan the team tested how precise the system could pinpoint aftershock location. Jadi ini arti literalnya adalah timnya ngetes seberapa tepat si sistem ini dapat mendeteksi gempa susulan lokasi gempa susulan berdasarkan data. Jadi precise itu artinya tepat, persis lah ya. Kalau rumbling itu
Gimana ya aku jelasinnya? A quick rumbling through the ground could produce this kind of stress. Rumbling itu kayak kalau tanah gempa itu kan kayak getar gitu ya guys, kayak getar, kayak ya kurang lebih bergetar atau bergemuruh gitu sih rumbling. Wait, tadi ada yang nanya. Nggak bisa buka history chat. Wait. Kalau nggak salah tadi nanyanya ini ya, precise dibacanya gimana? Precise dibacanya precise, precise gitu. Oke. Kalau selanjutnya itu lead. Kalau dalam teks, another question is whether AI-based forecast could leap into action quickly. Leap itu artinya kayak melompat, arti literalnya itu melompat, tapi kalau dalam konteks another question is whether AI-based forecast system could leap into action quickly. Ini lebih ke sistemnya bisa apa ya, bisa melompat into action. Jadi kayak dia bisa bereaksi langsung. Bereaksi langsung itu kayak arti dari leap into action. Jadi dia bisa bereaksi langsung quickly enough, dengan cepat, after the earthquake gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Agak susah juga kalau diartikan dari arti literal ke arti dalam teks, tapi intinya seperti itu. Lalu tadi kalau nggak salah ada lagi yang nanya ekstensif artinya apa? Tapi aku nggak lihat ekstensif. Semangat Madam Valerie, thank you. Okay. I could not find the word extensive here, tapi extensive itu artinya luas. Terus ya, extensive artinya kayak tergantung konteks sih, tapi basically dia arti yang sama dari komprehensif. Jadi dilakuin secara luas dan menyeluruh. Tuh. Tergantung konteks juga. Oke, kalau gitu kita lanjut bahas soal nomor. Oh, ada di opsi. Oh, ini ya. Oke, sorry. Atas aku nggak ngeliat aja. To describe how extensive the AI research has been done. Ya, kalau berdasarkan konteks ya berarti mendeskripsikan betapa AI research ini udah semenyeluruh apa sih, udah sejauh apa dilakuin. Tuh. Kurang lebih gitu. Oke. Kalau gitu, kita lanjut ke soal nomor 17. Which of the following statement is false according to the text? Nah, ini ada yang mau jawab kah? Oke, Ara jawabannya B. Thank you, it's okay. You're welcome. Oke, ada lagi kan yang mau jawab? Kita lihat ya, kata kuncinya ini yang false. Jadi, kita nyari yang true based on the text tadi.
Kita lihat opsinya ya. Kita lihat soalnya. Kalau aku nggak bisa buka history chat. Sebentar. Tadi aku mau baca chatnya Ara, tapi udah hilang. Sorry. Kalau gitu langsung bahas soalnya aja ya. Kita lihat opsi A. The column failure stress change is one of the traditional methods. Kita lihat dari teksnya. Tadi kolom itu dimention di paragraf kedua. The most used criterion, the column failure stress change depends on the fault orientation. Karena di paragraf 2 ini kita bahas di tahun 1992, jadi asumsinya adalah kriterion ini, the column, digunakan pada tahun atau era 90-an juga. Jadi, is one of the traditional methods, mungkin bisa, karena memang itu kan metode tradisional atau metode yang terdahulunya. Tapi kita cek dulu opsi-opsi lainnya ya. Kalau opsi yang B, using AI, scientists can predict aftershock location based on location and magnitudes only. Ya, kita lihat ini kata kuncinya di only ya. Using AI, the data included more than location and magnitudes. Nah, tapi kan kalau dari teks, ini cuma nyebutin 2 doang. The data included more than location and magnitudes. The data considered different measure of changes in stress on the faults from the quakes. The AI learned from the data to determine how likely an aftershock was to occur in a specific place. Karena kalau kita lihat, the data included more. Included more itu berarti ya nggak cuma location dan magnitude saja. Jadi jawaban yang B ini kurang tepat karena dia ya cuman berdasarkan location dan magnitudes. Jadi jawaban B kurang tepat. Lalu untuk soal C, the AI technology considers more variable than the column criterion. Wait, okay. The AI technology considers more variables than the column criteria. Ini di paragraf ketiga. Yang ini. The data consider different measure of change in stress on the faults from the quakes. Jadi jawaban yang C ini juga benar. Lalu untuk jawaban yang D, when an earthquake hits, the faults receive stress from multiple direction. Di paragraf kedua. Nah ini, stresses can push on the faults from many direction at once. Jadi jawaban ini juga benar. Lalu untuk opsi yang E, AI offer better precision in predicting aftershock locations after an earthquake.
Nah, karena ini teknologinya udah kita bahas yang di teks paragraf ketiga, dan juga paragraf pertama ini mention sedikit tentang AI. Nah ini, in test, AI predicted the aftershock location better than the traditional methods. Jadi jawabannya benar juga. Kalau kita lihat dari opsi-opsi yang tadi, opsi A ini kan benar. Jadi jawabannya bukan yang ini. Nah, by the way, aku lupa tadi kalau kita nyari yang salah. Jadi ya yang A ini jawabannya benar, jadi bukan yang ini jawabannya. Terus opsi yang C juga bukan yang ini, kan tadi benar. Opsi D juga benar. Opsi E juga benar. Jadi yang salah karena yang false adalah yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Moving on, soal nomor 18. This passage will probably be assigned reading in which of the following course? Ini jawabannya obvious ya sih, guys? Kalau menurut kalian yang mana jawabannya? B. B pada jawab B. Karena dari tadi kita bahasnya tentang gempa, jadi I think it's obvious sih dari yang kita baca tadi. Karena yang hubungan sama gempa dengan topik gempa dan pergeseran tadi, itu kan di geofisik ya. Jangan kalau computer science kan bahasnya, ya walaupun tadi bahas AI, tapi kan fokusnya bukan di AI gitu. Jadi ini kurang tepat. Kalau engineering juga kurang tepat, statistik juga enggak, histori apalagi. Jadi jawabannya benar yang geophysics. Lanjut, nomor 19. It can be inferred from the text that. Kira-kira ini jawabannya yang mana nih, guys? Invert itu artinya yang bisa kita tangkap ya dari teks. Yang bisa diambil lah dari teks. Ara jawabannya yang C. Ada lagi kah yang punya jawaban berbeda atau jawabannya C semua? Oke, C juga. Oke, kita lihat ya opsi A. Oke. Prior to 1992, research was focused on measuring the magnitude of the main earthquake. Nah, ini prior itu artinya ini ya, sebelum. Jadi sebelum 1992, research was focused on bla 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 bla. Ini kan nggak dibahas dalam teks. Nggak dimention juga. Jadi jawabannya bukan yang A. Kalau soal yang B, kalau jawabannya yang B, an aftershock indicates that the subsurface is undergoing a permanent fault shift. Coba kita baca lagi ya. Di teks ini dimention sih kalau the study focuses just on permanent shift in stress due to quake. Aftershocks may also be triggered by a more momentary source of stress. Jadi walaupun dimention, tapi ini enggak, bukan mengindikasikan juga kalau aftershock itu terjadi di ini tidak berarti kalau permanent shift itu terjadi tiap ada aftershocks gitu loh.
ini kan indicates that the subsurface is undergoing a permanent fault shift. Jadi ini kurang tepat. Karena nggak semua aftershock itu berarti akan menyebabkan permanent fault shift. Untuk opsi yang C, due to its limitation, AI most likely cannot perform as fast as it is needed. Kita baca. Oh, ini. Another question is whether AI-based forecast system could leap into action quickly enough after a quake. The prediction in the new study benefited from a lot of information about which fault slipped and by how much. In the immediate aftermath of a big quake, such data wouldn't be available for at least a day. Kalau dari paragraf 4 ini, data tidak tersedia nih dari ini ya. Such data wouldn't be available for at least a day. Data tidak tersedia setidaknya 1 hari setelah gempa itu terjadi. Jadi ini artinya ya lama, memakan waktu juga. Jadi jawaban yang benar ini. Yang ini karena ya it cannot perform as fast as it's needed. Tuh. Kalau opsi yang D, the more powerful an earthquake, the more aftershocks will occur. Ini nggak dibahas dalam teks. Kalau dari yang kita lihat tadi, nggak ada hubungannya. Kalau opsi yang E, the aftershock almost always immediately follows an earthquake. Ini nggak dibahas ini sih, seingat. Oh, tidak dibahas ini. Kayak, kan kita cuma membahas prediksinya ya. Prediksi lokasinya, bukan prediksi waktunya gitu. Jadi jawabannya yang benar itu adalah jawaban C. Oke, last question, nomor 20, the tone of this passage is... Ada yang mau jawab kah? D. Oke. Obviously D. Oke. Ini kita artiin dulu ya. Kalau kritikal kan itu kayak mengkritik dan menyampaikan kontra juga. Kayak ada kelebihan dan ada kontranya. Kalau pesimistik itu ya pesimis, ya mungkin kayak menjelekkan gitu. Kalau concern itu kan khawatir, nadanya tuh khawatir. Sedangkan informatif itu ya informatif, menyampaikan informasi. Lalu yang terakhir persuasif, ini persuasif itu membujuk. Kita lihat dari teksnya lagi. Nah, kalau berdasarkan teks, kita bisa lihat di sini, overall itu penulisnya menyampaikan kalau AI ini ada kelebihannya dibandingkan dari traditional methods. Jadi dia bilang, AI predicted the aftershock location better than the traditional methods that many seismologists use. Jadi, better than the seismologist. Better than the traditional methods-nya. Tapi, dia juga ngomong nih, di paragraf terakhir kalau in the immediate aftermath of a big quake, such data wouldn't be available for at least a day. Dan di sini nih lebih ke kontra dari AI-nya gitu. Jadi even dia ngomongin ada kelebihan AI, dia juga bilang tapi ada kekurangan, ada kelemahan dari AI. Kalau paragraf pertama ini kan lebih ke paragraf kedua kan dia lebih ke background, terus paragraf ketiga dia lanjut menjelaskan tentang AI-nya. Jadi kalau dilihat
karena dia ada pro dan ada kontranya, sebenarnya tone of the passage yang lebih cocok bagi teks tersebut itu tone yang kritikal. Karena even dia informatif, tapi nada yang lebih dominan itu kritis ya, karena dia menyajikan pro dan kontra juga. Mungkin kayak gitu, guys. Oke. Oke, soalnya udah 20 udah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan bagi teman-teman, atau ada mungkin soal yang awal-awal juga, atau ada vocabulary yang mau ditanya yang kurang masuk atau kurang paham, boleh banget. Oke, aman. Sangat lebih dari cukup. Terima kasih udah buat mataku jadi jreng. Oke. You're welcome, Regina. You're welcome, Ceci. You're welcome, Ara. Makasih banyak ya ilmunya. Maaf kurang aktif. Gak apa-apa. Oke, terima kasih, guys. Kalau bagi kalian ini udah cukup, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan di pertemuan kali ini. Thank you untuk semuanya yang udah join dan udah aktif. Ini aku izin screenshot sebentar ya untuk dokumentasi. Apakah ada yang mau on cam? Oh, Kak Valen prodi apa kalau boleh tahu? Aku prodi akuntansi. Aku akuntansi dari Unair. Cuma thank you. Seru sekali, doain semoga LBE 1000. LBE itu maksimalnya nggak 1000, guys. LBE maksimalnya berapa ya? 800 berapa gitu. Tapi semoga LBE kalian nanti lancar. Oh ya, UTBK bentar lagi ya? Kayak bulan depan atau berapa bulan lagi sih UTBK? Oh my God. Iya, bulan depan. Oh my God. Semangat ya kalian semua UTBK-nya. Makasih juga yang udah join karena oke, amin kita menembus skor maksimal LBE. Ya, amin. Oke, karena pembahasan kali ini udah kelar, kalian boleh leave Zoom, guys. Thank you ya. Semua cara menyimpan kafalnya di kolom meja UTBK. Nggak sekalian aja aku yang UTBK-in. Oke. Thank you, Kak. Oke, you're welcome. Thank you kembali. Boleh Kak kalau ditawarin mah? Nggak boleh ya. Maaf, aku sibuk kuliah. Bye-bye guys. Iya, silakan leave. Bye-bye.